Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin ibadallah rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Walhamdulillah, senantiasa kita bertahmid memuji Allah Subhanahu wa taala, memuji atas seluruh nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, terutama nikmatul Islam wal iman, nikmat bisa istiqamah atau memeluk agama Islam dan nikmat keimanan, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dua nikmat ini lebih mahal daripada dunia beserta isinya. Dan insyaallah di kesempatan sore hari ini judul kajian kita mengenai perbuatan-perbuatan atau ucapan-ucapan yang disunnahkan atau yang dianjurkan ketika menjalankan ibadah salat, ketika menjalankan ibadah as-salah. Pembahasan yang pertama, perlu kita mengetahui apa makna sunnah salat. Karena salat itu ada rukun salat, ada wajib salat, ada wajib salat, ada yukrah, sesuatu yang makruh, namanya makruh salat, ada syarat sah salat, yang terakhir ada namanya sunnah salat. Jadi ada sunnah. Kita di kesempatan kali ini kita jelaskan terlebih dahulu tentang sunnah salat atau hal-hal yang disunnahkan ketika mengerjakan ibadah salat. Kalau ditanya apa pengertian sunnah salat, yang kita dengar sering ini hukumnya sunnah, yang seperti ini hukumnya sunnah. Tetapi terkadang ketika ditanya apa makna sunnah salat, banyak yang kadang kesulitan menjawabnya. Tetapi walhamdulillah, walaupun tidak bisa menjawabnya, dia paham maksudnya. Mudah-mudahan sunnah salat itu, kata para ulama, maknanya adalah ucapan atau perbuatan yang ada di dalam ibadah salat. Ucapan perbuatan itu tidak mempengaruhi sah dan batalnya salat seseorang.
Ini pengertian sunnah solat. Jadi sunnah solat maknanya adalah sesuatu yang tidak mempengaruhi sah dan batalnya solat seseorang ketika ditinggalkan, apalagi kalau dilakukan. Justru kalau dilakukan berpahala. Berbeda dengan rukun solat. Kalau rukun solat itu mempengaruhi sah dan batalnya solat. Contoh rukun solat, ruku. Ada seseorang solat tapi tidak ruku, maka solatnya tidak sah. Karena rukun solat mempengaruhi sah dan batalnya solat seseorang, atau sah dan tidaknya solat seseorang. Bagaimana kalau solat tidak membaca surat Al-Fatihah? Maka jawabnya, solatnya tidak sah. Bila dia meninggalkan dengan sengaja, solatnya tidak sah. Adapun kalau lupa, dia wajib menggantikan yang serupa. Dan ini pembahasannya tersendiri, dan kita tidak memperpanjang pembahasan rukun solat. Dan kita akan jabarkan di sini tentang sunnah yang dilakukan dalam ibadah as-salah. Sunnah yang pertama, sebelum kita lanjutkan, apa hukumnya bila seseorang meninggalkan sunnah solat? Jawabnya, solatnya tetap sah. Apabila meninggalkan sunnah solat dengan sengaja, solatnya tetap sah. Kalau lupa, terlebih lagi lupa, dimaafkan. Apakah dia ketika lupa meninggalkan sunnah solat itu harus mengganti dengan sujud sahwi? Jawabnya, sebagian ulama mengatakan harus mengganti. Sebagian mengatakan sunnah mengganti dengan sujud sahwi. Tetapi sebagian mengatakan tidak harus mengganti dengan sujud sahwi. Kita sebutkan yang pertama. Ini yang pertama, lebih kurang dari 40 atau 50 sunnah solat. Yang pertama dari sunnah solat itu adalah mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Mengangkat kedua tangan setinggi bahu atau setinggi telinga ketika takbiratul ihram, hukumnya sunnah. Jadi kalau seandainya ada jamaah solat bertakbir Allahu Akbar tapi tidak ngangkat tangan, solatnya sah tidak? Jawabnya sah. Tetapi amat disayangkan dia meninggalkan sunnah solat. Karena sunnah solat itu kalau dilakukan berpahala. Berarti mengangkat tangan ketika bertakbiratul ihram itu berpahala. Maka jangan ditinggalkan. Andai pun kalau ditinggalkan dengan sengaja, apalagi lupa, tidak mempengaruhi sah atau tidak sahnya atau batalnya solat seseorang. Tidak mempengaruhi. Tidak mempengaruhi. Jadi ini yang pertama yang perlu dicatat baik-baik. Mengangkat kedua tangan setinggi bahu atau setinggi telinga itu termasuk dari sunnah solat yang apabila ditinggalkan sengaja atau lupa tidak mempengaruhi sah atau batalnya solat seseorang. Kemudian yang kedua dari sunnah solat adalah membaca doa istiftah yang biasa sering kita dengar, Allahumma ba'id baini wa baina, atau inni wajjahtu, atau Allah akbar kabira walhamdulillahi katsira, atau yang seterusnya alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, atau subhanakallahumma bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka.
atau yang lainnya, karena banyak doa istiftah yang diajarkan Nabi. Cuman amat disayangkan kaum muslimin di saat ini hanya hafal satu seringnya. Ada yang dari bisa solat sampai masuk kuburan yang dibacanya cuma Allahumma ba'id saja. Ada juga yang dari bisa solat sampai meninggal yang dibaca inni wajjahtu saja. Maka kita jawab ini tidak salah, tetapi amat disayangkan dia meninggalkan doa-doa istiftah yang lainnya yang juga dilakukan Nabi, yang sepantasnya dihidupkan. Maka membaca doa istiftah ini hukumnya sunnah. Bila seseorang meninggalkannya sengaja atau lupa, maka tidak mempengaruhi sah atau batalnya salat seseorang. Jadi ini doa istiftah. Kemudian sunnah salat yang berikutnya adalah membaca isti'adzah. Apa itu isti'adzah? Ucapan a'udzu billahi minasyaitonir rajim sebelum membaca bismillah. Jadi setelah membaca doa istiftah yang hukumnya sunnah, sunnah yang berikutnya setelah itu membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini hukumnya sunnah. Sunnahnya berapa kali? Apakah setiap rakaat? Apakah cuma di rakaat yang pertama? Maka kita jawab, sebagian ulama mengatakan sunnah hanya di rakaat pertama saja, sebelum bismillahirrahmanirrahim. Ada yang mengatakan sunnah di setiap rakaat salat. Sunnah di setiap rakaat salat. Bagaimana kalau di rakaat pertama lupa membaca isti'adzah? Maka kita jawab, boleh dia baca di rakaat yang kedua. Boleh dia baca di rakaat yang kedua kalau lupa. Kalau lupa membaca isti'adzah di rakaat yang pertama. Jadi intinya isti'adzah, ucapan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, itu hukumnya sunnah. Kalau antum tinggalkan sengaja atau lupa, maka salatnya tetap sah, tidak mempengaruhi sah atau batalnya salat seseorang. Setelah itu termasuk sunnah salat adalah perkara yang diperselisihkan membaca bismillahirrahmanirrahim. Ucapan bismillahirrahmanirrahim sebelum surat Al-Fatihah ada yang berpandangan sunnah membacanya. Ada yang berpandangan rukun, wajib membacanya. Terjadi silang pendapat yang lumayan panjang masalah ini. Tetapi yang lebih kuat membaca bismillahirrahmanirrahim. Yang lebih kuat pendapat yang mengatakan rukun atau wajib, karena dia termasuk dari surah Al-Fatihah, termasuk dari surat Al-Fatihah. Dan ini pendapat yang lebih hati-hati. Maka hendaknya kita semua jangan lupa baca bismillah sebelum Al-Fatihah. Khawatir kalau tidak dibaca, baik sengaja atau lupa, salatnya tidak sah. Karena apa? Dikarenakan bacaan bismillahirrahmanirrahim itu rukun, wajib dibaca, karena bagian dari surat Al-Fatihah. Adapun yang mengatakan sunnah, apa alasannya? Alasan mereka karena bismillahirrahmanirrahim bukan bagian surah Al-Fatihah. Tetapi umumnya di Indonesia memasukkan bismillah bagian dari Al-Fatihah. Maka untuk hati-hatinya kita baca dan jangan ditinggalkan. Dan pendapat yang lebih kuat untuk membacanya, karena dia bagian dari surah Al-Fatihah. Yang jadi masalah sekarang, membacanya disunnahkan keras atau pelan. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim sunnahnya dibaca pelan atau keras. Kalau kita salat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, atau di Mekah Al-Mukarramah di Masjidil Haram, itu imamnya
tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan keras. Bahkan tidak terdengar. Bahkan tidak terdengar sama sekali. Tapi kalau di Indonesia, terdengar di mana-mana kita sholat, itu terdengar bismillahnya. Jarang tidak terdengar. Maka yang benar, yang terdengar yang benar atau yang tidak terdengar? Maka pendapat yang benar dalam perkara ini, disunnahkan membaca Bismillahirrahmanirrahim tidak dikeraskan. Itu sunnahnya. Tetapi boleh sesekali Bismillahirrahmanirrahim dibaca keras. Boleh sesekali Bismillahirrahmanirrahim dibaca keras ketika solatnya bacaannya keras. Adapun kalau sebagian ulama mengatakan solat yang bacaannya keras, bacaan Bismillahirrahmanirrahim tetap dibaca pelan, sir, tidak terdengar. Maka sunnahnya yang paling kuat membaca Bismillahirrahmanirrahim tidak keras, tidak terdengar keras, atau dibaca sir sama sekali tanpa mengeluarkan suara. Ini pendapat yang paling kuat yang diamalkan seperti di Masjid Nabawi, diamalkan di Masjidil Haram. Imam-imamnya tidak mengeraskan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Ini sunnah yang perlu kita pahami agar kita tidak salah paham. Nanti giliran imam tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan keras, katanya solatnya tidak sah karena dia tidak paham. Mengeraskan, memelankan bacaan Bismillahirrahmanirrahim itu hukumnya bukan wajib, bukan rukun, tapi sunnah. Perkara sunnah itu bila dilakukan, bila tidak dilakukan, tidak mempengaruhi sah atau batalnya solat seseorang. Maka jangan diributkan perkara seperti ini. Kalau imam baca pelan, ya silahkan. Dia mengambil pendapat yang demikian. Yang baca keras juga silahkan. Semua solatnya sah dan tidak mempengaruhi keabsahan solat seseorang antara mengeraskan atau memelankan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu, perkara yang disunnahkan dalam solat adalah mengucapkan amin setelah bacaan surah Al-Fatihah. Amin. Ucapan amin hukumnya sunnah. Jadi kalau ada makmum tidak baca amin, solatnya sah tidak? Solatnya sah. Hanya saja dia meninggalkan hal yang lebih utama. Yang lebih utama dia baca amin. Lebih utama dia baca amin, jangan ditinggalkan. Karena ada pahalanya. Ada pahala mengucapkan amin. Ada pahala mengucapkan amin. Kalau ditinggalkan sengaja atau lupa, solatnya tetap sah. Tidak mempengaruhi batal atau sahnya solat dia. Kemudian yang berikutnya termasuk dari sunnah-sunnah solat adalah membaca surah pendek. Kalau kita sering dengar tu surat pendek setelah Al-Fatihah, setelah amin. Jadi membaca surat pendek setelah Al-Fatihah. Sebelum membaca surat pendek, sebagian imam itu terdengar membaca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim, baru dia baca Qul huwallahu ahad. Baru dia baca Qul huwallahu ahad. Yang benar setelah amin langsung baca Qul huwallahu ahad atau baca bismillah terlebih dahulu. Ini terjadi perbincangan para ulama dalam perkara ini. Yang ingin membaca bismillahirrahmanirrahim, insyaallah itu lebih utama. Jadi setelah amin dia baca bismillahirrahmanirrahim, hukumnya sunnah. Setelah itu dia baca Qul huwallahu ahad, surat pendeknya atau surat yang lainnya. Maka membaca surat pendek setelah amin, setelah membaca bismillahirrahmanirrahim, membaca surat pendek hukumnya sunnah. Misal, ada orang salat maghrib, di rakaat yang pertama setelah membaca amin, dia langsung ruku.
amin, langsung Allahu Akbar ruku tanpa membaca surat pendek, apakah sah salatnya? Jawabnya, salatnya sah. Hanya saja dia meninggalkan yang lebih utama. Apa yang lebih utama? Membaca surat pendek, pahalanya besar. Maka beda antara meninggalkan surat pendek dengan meninggalkan surat Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihah rukun, kalau surat pendek setelahnya sunnah. Hukumnya sunnah. Kemudian berikutnya termasuk dari sunnah-sunnah salat adalah salat menggunakan sendal. Ini hampir tidak kita temui di Indonesia, salat pakai sendal. Kenapa? Ya, diusir oleh orang salat pakai sendal. Suruh keluar dari masjid. Disangka orang gila salat pakai sendal. Kebetulan pula pakaiannya kayak orang gila, kumuh itu. Maka salat pakai sandal ini termasuk yang disunnahkan. Nabi memerintahkan para sahabatnya untuk salat dengan sandal-sandal mereka dalam rangka menyelisihi orang-orang Yahudi yang salat tanpa sandal. Kalau ditanya mana yang lebih utama, salat pakai sandal atau lepas sandal? Jawabnya, yang lebih utama melihat kondisi. Kalau kondisi masjidnya pakai karpet yang lembut, kain yang kalau kotor ribet nyucinya, maka lebih utama dia lepas sandalnya. Kalau dia solat di tanah lapang, seperti solat Idul Fitri, solat di tanah lapang, bawa sejadah masing-masing. Kalau nginjak apa? Nginjak sejadah masing-masing. Atau kalau dia berdiri, nginjaknya ke tanah. Pas sujud, lutut, kedua tangan, muka di sejadah. Maka yang seperti ini lebih utama pakai sandal solatnya. Karena sunnah memakai sandal, sebagian ulama mengatakan sunnah yang ditekankan untuk menyelisihi orang Yahudi. Tetapi sunnah yang satu ini sudah mulai aneh. Karena memang qadarullah, masjid di zaman ini berbeda dengan masjid di zaman dulu. Kalau di zaman dulu itu masjidnya lantainya pasir. Jadi kalau bawa sandal ke dalam masjid itu masih ditoleran, masih dimaafkan. Tapi kalau sekarang antum masuk masjid pakai sandal, marbotnya marah. Yang pertama kali marbotnya marah karena dia tiap hari itu akan bersihkan masjid. Atau yang lainnya juga marah jamaahnya. Maka sunnah di sini pun harus dilihat situasinya. Kalau memungkinkan pakai sandal, pakai sandal. Kalau tidak, jangan pakai sandal. Ini sunnahnya. Jadi sunnahnya solat itu memakai sandal. Kalau memungkinkan. Kemudian termasuk sunnah solat adalah memperdengarkan bacaan pada solat-solat yang seringnya dibaca sir, pelan. Contohnya solat zuhur. Solat zuhur itu kalau ditanya terdengar tidak? Jawabnya tidak terdengar. Tetapi sunnah sesekali, misal 2 bulan sekali, entah setahun sekali, entah itu seumur hidup sekali, sesekali diperdengarkan bacaannya. Lebih terdengar, sesekali saja. Tetapi sunnah yang lebih sering adalah tidak terdengar. Ketika baca salat zuhur, atau salat asar, atau rakaat ketiga salat maghrib, atau rakaat ketiga keempat salat isya, tidak terdengar. Tapi diperdengarkan sesekali, itu sunnah. Termasuk sunnah salat yang berikutnya adalah pada 2 rakaat terakhir salat zuhur dan asar, kalau ditanya ke jamaah, bacaannya surat Al-Fatihah bersama surat pendek atau hanya baca surat Al-Fatihah?
2 rakaat terakhir. Maka jawabnya pasti kalau 2 rakaat terakhir bacanya cuma surat Al-Fatihah. Tapi sunnah sesekali seseorang membaca di rakaat ketiga dan keempat solat zuhur dan asar, sesekali dibaca surat pendeknya juga. Dibaca Qul huwallahu ahad, atau rakaat keempat dibaca Qul a'udzu birabbil falaq. Boleh sesekali, diamalkan, dan itu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi memang seringnya membaca surat pendek itu di rakaat pertama dan kedua. Tetapi terkadang Nabi juga membaca di rakaat ketiga dan keempat pada salat zuhur dan asar. Maka sesekali hendak kita baca. Jadi 4 rakaat semuanya ada surah yang dibaca setelah Al-Fatihah dari surat pendeknya. Ini hendaknya kita amalkan sesekali seumur hidup. Kata para ulama, sekali saja sudah alhamdulillah. Kalau antum tidak mau amalkan sering-sering, amalkan sekali seumur hidup, alhamdulillah. Maka sunnah Nabi minimalnya kata Imam Ahmad diamalkan sekali seumur hidup. Sekali seumur hidupnya. Kemudian yang berikutnya adalah disunnahkan memanjangkan rakaat yang pertama dan memendekkan rakaat yang kedua. Misal solat subuh, maka rakaat pertama lebih panjang, rakaat kedua lebih pendek. Solat maghrib begitu juga. Begitu juga solat-solat yang lainnya. Jadi solat rakaat yang pertama lebih lama berdirinya dibandingkan dengan rakaat yang kedua lebih pendek berdirinya. Jadi ini sunnahnya. Jadi sunnah salat panjang pendeknya ada aturannya. Kemudian berikutnya termasuk dari sunnah salat adalah membaca surat Al-Zalzalah pada 2 rakaat salat subuh. Jadi salat subuh rakaat yang pertama setelah Al-Fatihah baca apa? Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Rakaat yang kedua baca apa? Dibacanya lagi idza zulzilatil ardu zilzalaha. Makmumnya kaget. Lah kok imamnya bacanya tuh rakaat pertama, kedua sama. Kenapa kaget? Ya karena dia tidak tahu ini sunnah. Nabi pernah melakukan yang demikian. Jadi disunnahkan sesekali rakaat pertama dan kedua surat pendeknya yang dibaca itu 1 surat saja, Al-Zalzalah, sesekali. Tetapi jangan setiap solat subuh bacanya itu terus. Nanti orang kaget dengarnya. Ini kayaknya imam tidak ada apalah surat lain gitu kan. Yang pertama, kedua bacanya Al-Zalzalah terus. Maka ini sesekali dibaca di 2 rakaat sama suratnya, Al-Zalzalah. Dibaca di 2 rakaat sama. Kemudian yang sebelum terakhir di kesempatan kali ini sebenarnya masih banyak sunnah-sunnah salat, masih sekitar 30 lagi. Yang berikutnya disunnahkan mengeraskan bacaan pada salat subuh, 2 rakaat salat subuh, 2 rakaat pertama salat maghrib, 2 rakaat pertama salat isya disunnahkan untuk dikeraskan bacaannya. Terlebih ketika menjadi imam. Terlebih kita menjadi imam. Ketika menjadi imam. Kemudian yang terakhir, ya di kesempatan kali ini, cara kita lanjutkan sisanya di pertemuan yang berikutnya, adalah membaca tasbih ketika rukuk dan sujud. Membaca tasbih ketika rukuk dan sujud. Ucapan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kalau sujud, kalau rukuknya subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Hukum membaca zikir ini ada silang pendapat para ulama yang perlu kita pahami.
Ada yang mengatakan hukumnya sunnah. Ada yang mengatakan hukumnya wajib. Yang sunnah oleh sebagian ulama mengatakan sunnah itu untuk yang kedua dan ketiga kalinya. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi dibaca berapa kali? 3 kali. Kata mereka yang sunnah itu yang kedua dan ketiga. Adapun yang pertama bukan sunnah. Hukumnya wajib. Wajib. Pendapat yang kedua mengatakan Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi dibaca 3 kali, mulai dari yang pertama, yang kedua, yang ketiga semuanya sunnah. Ini pendapat yang kedua. Jadi singkatnya di sini terjadi silang pendapat para ulama. Ada yang mengatakan semuanya itu sunnah, ada yang mengatakan yang sunnah itu pengulangannya saja, yang kedua dan ketiga. Adapun yang pertama yang mengatakan wajib. Dari singkatnya ini perkara terjadi silang pendapat. Ada yang mengatakan sunnah secara mutlak dari pertama sampai ketiga. Ada yang mengatakan sunnah yang kedua dan yang ketiganya saja. Maka hendaknya kita semua benar-benar memahami ini, karena kita ini setiap hari solat. Karena setiap hari solat harusnya ilmu tentang solat itu benar-benar mumpuni, agar kita benar-benar yakin solat kita itu sah. Kalau solatnya sah, mudah-mudahan diterima oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Tapi kalau solatnya tidak sah, maka kecil harapan solatnya diterima. Maka inilah beberapa sunnah solat yang bisa kita sampaikan di pertemuan yang pertama ini dari pembahasan ini. Dan insyaAllah di pertemuan yang berikutnya kita lanjutkan di sesi yang kedua, masih mengenai perbuatan ucapan yang disunnahkan di dalam ibadah salatnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Naktafi bihadza, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.